Hai Sobat Inet, di video ini saya akan ngobrol bersama dengan dokter yang merupakan juru bicara Rumah Sakit Royal Surabaya. Rumah Sakit Royal Surabaya merupakan rumah sakit di mana almarhum perawat Ari bekerja. Bagaimana penjelasannya? Simak videonya, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Dan tentunya jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel ini agar dapat berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru. Hubung dengan dokter yang nanti akan menjelaskan kenalan ya dok ya dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Baik, langsung saja dok, silakan. Ya, selamat siang, selamat sore. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi perkenalkan saya Dr. Dewa Nyaman Sutanaya, biasa dipanggil Dr. Dewa. Ya, saya di sini selaku juru bicara dari tim COVID Rumah Sakit Royal Surabaya. Ya. Rumah Sakit. Tim satgasnya dok ya, tim satgas ya dok ya. Iya. Oke. Tapi emang dokter memang tugas di situ di apa? Umum, dokter umum atau apa? Ya, saya sebagai kepala bidang penunjang. Oh, oke. Saya kepala bidang penunjang medis. Ya. Kabar-kabarnya ini bagian legalnya maksudnya ya? Di legalnya ya? Ya. Legalnya ya. Oke, pas banget. Oke, ya. Jadi saya pas banget nih. Terima kasih sekali lagi udah bersedia ya dok ya. Jadi dokter ini adalah tim gugus tugas di Rumah Sakit Royal di sana untuk penanganan COVID-19 ya. Gitu. Lalu boleh singkat sedikit untuk Rumah Sakit Royal sendiri itu gimana dok? Ya, jadi Rumah Sakit Royal Surabaya berdasarkan SK nomor bersama dengan 99 rumah sakit lain di Jawa Timur, kami ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk menangani pasien COVID sejak masa pandemik ini dimulai. Seperti itu. Ya, jadi Rumah Sakit Royal merupakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Jadi memang sudah konfirmasi bahwa Rumah Sakit Royal adalah rumah sakit rujukan, ya, rujukan. Ya. Oke. Ya, kita kemarin berduka ya dok ya dengan pulangnya salah satu sejawat kami perawat gitu ya. Siapa sebetulnya beliau ini? Tugas di mana beliau dok? Ya, baik. Jadi sebelumnya memang kami juga dari pihak manajemen, dari pihak seluruh rumah sakit juga menyatakan bela sungkawa atas mitra kami, rekan kerja kami, perawat bernama Ari yang tutup usia karena penyakit dari COVID-19 ini. Ya memang yang seperti yang kita dengar di berita juga, saya juga sudah beberapa mengkonfirmasi ke media bahwa yang bersangkutan kebetulan dalam kondisi hamil. Ya, jadi miris sekali, tapi ya itulah kehendak yang di atas ya. Jadi kalau hari ini sebenarnya bertugas di ruangan non-COVID. Oke, non-COVID ya. Jadi ruangan jadi rumah sakit kami itu punya sejak pandemik ini kami membuat dua pelayanan, satu yang ada kaitan dengan COVID, yang satu yang tidak. Nah, yang berkaitan dengan COVID ini kami punya kapasitas kurang lebih 33 tempat tidur. Ya, dengan ruangan yang ada yang tekanan negatif, kemudian ada yang dengan exhaust. Jadi kami sudah memenuhi sebagian besar dari standar ruangan untuk perawatan COVID. Nah, kebetulan perawat hari ini kami screening ya. Jadi awalnya kami menyiapkan sarkasnya dulu dari strukturnya, kemudian sarananya dan lain-lain kami siap. Lalu kami mulai menentukan siapa SDM yang ada di situ. Nah, tentunya kami punya kriteria. Nah, kriteria itu tentunya kami juga banyak dapat referensi terkait dengan mana yang boleh kami jadikan SDM, mana yang tidak. Ya. Nah, dari sekian banyak kriteria, salah satu kriteria yang kami tentukan adalah bahwa yang bersangkutan harus selain sehat jasmani juga harus tidak dalam kondisi hamil. Nah, jadi sejak semula memang Suster Ari sudah tidak masuk kriteria, ya kan? Karena yang bersangkutan almarhumah ini kan posisi hamil, jadi otomatis
yang bersangkutan kami tempatkan di pelayanan yang tidak melayani pasien COVID. Oke. Ya, Jadi perawat Ari tidak menangani pasien COVID secara langsung. Ya, itu clear. secara langsung. Itu clear. Dan karena memang syaratnya kan, karena yang dikejar yang kita ini agak, kok ini ya, hamil masih bertugas gitu. Nah, jadi ini sudah diluruskan. Terima kasih banget dok, sudah diluruskan bahwa perawat Ari ini tidak bertugas di ruang khusus COVID. Gitu ya, gitu. Jadi tidak menangani secara langsung pasien COVID, tapi nanti ada mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya kalau COVID terpapar, nanti mungkin saya jelaskan di kesempatan. Ya, silakan langsung saja dok. Mengapa kalaupun tidak, mengapa demikian? Baik. Jadi ini COVID ini kan suatu penyakit yang secara kita tahu secara umum, secara gejala itu kan luas seperti penyakit pada umumnya, panas, demam, nyeri telan dan lain-lain. Tapi itu kalau pasien tersebut kelihatan sejak awal. Nah, yang terjadi itu banyak pasien dengan kondisi yang tidak apa-apa, OTG. tidak ada indikasi karena COVID, ya OTG, itu masuk berobat ke rumah sakit. Nah, sehingga kita kategorikan dia sebagai ODP, ya ODP atau misalnya itu OTG. Artinya setelah kita screening bebas dari COVID, maka kita tempatkan di ruang non-COVID. Ya, nah, tapi perjalanan penyakit COVID ini kan kita juga sudah mengetahui bahwa perubahannya bisa berubah dengan begitu cepat. Jadi katakan seperti ini, katakan awalnya masuk dengan ruangan non-COVID, di mana ditempatkan di ruangan yang ditangani oleh petugas non-COVID, salah satunya adalah Mbak Ari. Kemudian dalam 2-3 hari ternyata berkembangnya perjalanan penyakit berubah menjadi pasien yang terindikasi ada COVID. Nah, kalau sudah seperti itu kan tandanya sudah sempat 2 hari dipegang oleh perawat-perawat yang bertugas di lingkungan non-COVID. Itu salah satu potensi pertama penularan. Oke, ya, itu rawat inap ya dok ya? Dirawat inap atau di poli? Rawat inap? Dirawat inap. Oke. Ya. Jadi itu yang saya klarifikasi, salah satu potensi penularan adalah dari berkembangnya penyakit yang memang tidak diduga, karena semula tidak ada indikasi, ternyata dalam 2-3 hari berubah menjadi ada indikasi. Nah, yang kita lakukan adalah segera memindahkan pasien yang bersangkutan ke ruangan COVID. Ya, tapi kan tentunya punya konsekuensi, sudah dilayani oleh petugas yang tidak ditempatkan di ruang COVID. Itu salah satunya Mbak Ari tadi. Oke, itu potensi yang pertama. Potensi yang kedua itu biasanya ini juga himbauan nanti sebenarnya buat para masyarakat untuk masalah kejujuran. Jujur itu paling penting. Iya benar. Ya, riwayat kontak. Nah, ini yang menjadi beban rumah sakit manapun, termasuk rumah sakit kami. Bagaimana kami mengetahui bahwa pasien itu ada riwayat kontak, entah itu dari keluarganya, entah itu dari orang lain dan lainnya. Nah, beberapa kasus baru diketahui riwayat kontak setelah menjalani 2-3 hari perawatan di rawat inap non-COVID. Nah, setelah kita tahu, kita pun bereaksi juga. Nah, reaksi kita adalah memindahkan pasien yang mengakui bahwa ada riwayat kontak. Seperti itu. Nah, itu potensi juga yang terjadi pada siapapun, termasuk pada suster Ari ini. Nah, jadi yang pertama tadi perjalanan penyakit, yang kedua lagi masalah kejujuran dari pasien. Ya. Nah, yang ketiga, paparan ketiga, potensi yang ketiga adalah paparan dari luar rumah sakit. Ya, jadi kita tahu potensi kan memang terbesar, mungkin resiko terbesar adalah di rumah sakit, karena tempatnya berkumpul para COVID. Tapi di luar rumah sakit pun juga berpotensi. Nah, tidak untuk kemungkinan, betul, iya. Ya, kami tidak tahu apakah yang bersangkutan ini pulang kemana dan seterusnya. Kami tidak bisa menduga-duga. Ya, itu artinya kami asumsikan sebagai salah satu potensi yang bisa menularkan penyakit COVID. Nah, itu jawaban atas pertanyaan. Kira-kira bagaimana almarhumah ini dapat tertular COVID? Iya, saya pikir juga tidak mungkin gitu, ibaratnya ini malah jadi seperti diskusi saya sebelumnya ya, tidak ada rumah sakit pasti sudah mempertimbangkan bahwa
orang-orang beresiko diminimalisir, ada pengendalian administrasi di situ, termasuk tugas penugasan gitu kan. Gitu. Jadi jelas bahwa perawat ARI bukan perawat yang bertugas untuk menangani COVID-19. Untuk tadi potensi penularannya sudah dijabarkan, kemungkinan ya dari dokter Dewa Nyoman sudah disampaikan gitu. Lalu tadi lupa dok, ini udah karyawan tetap ya dok ya? Karyawan tetap. Oke. Iya, nih sebelum pindah. Kita kemarin dapat nggak tahu nih, agak viral juga. Ada yang bilang suaminya perawat juga malah gugur juga. Itu sebetulnya gimana sih? Ya, Mungkin tahu, iya, itu gimana? Ya, itu sudah kami pun juga mendengar hal itu ya. Tapi kami pada saat wawancara itu saya tidak menjawab karena saya tidak tahu. Nah, ternyata sehari setelah itu saya mengetahui kabar bahwa itu ternyata kabar hoax. Oke. Tapi dia perawat juga dikerja di Rumah Sakit Royal. Kebetulan tidak. Tapi yang jelas suami pasien suaminya Mbak Ari tidak kerja di Rumah Sakit Royal. Oke. Dan tidak meninggal seperti yang dikabarkan itu ya. Ya, oke. Berarti sekarang tadi sudah disampaikan ya bahwa setelah kejadian ini tadi dikondisikan pasiennya yang memang dicurigakan ada sumber penularan di ruangan itu, dan termasuk pasti rekan-rekan sejawat di situ ataupun dokter yang menangani juga sekarang harus mungkin dalam pemantauan dong dok ya, atau gimana? Iya. Jadi langkah-langkah manajemen ya, kalau kita ngikutin pedomannya kan artinya begitu almarhumah ini terkonfirmasi positif, berarti yang di sekelilingnya yang kontak erat dengan beliau, termasuk yang jaga, termasuk yang salah satu lingkungan, maka dikategorikan sebagai OTG. Nah, prosedur di rumah sakit kami setiap OTG maka petugas yang OTG maka dilakukan. OTG apa ODP maksudnya? ODP ya? OTG. OTG. Kontak tapi tanpa gejala kan OTG. Oke. Oh ya, langsung OTG ya. Jadi para nakes yang OTG ini yang pernah kontak dengan almarhumah, maka kami lakukan rapid test. Oke. Ya, itu upaya kami satu untuk safety-nya dari teman-teman yang rekan-rekan kerja almarhumah, satu. Yang kedua adalah untuk memutus rantai. Tentunya dengan konsekuensi ketika rapid test-nya nanti reaktif, maka kami akan lakukan isolasi, kami lanjutkan dengan pemeriksaan swab, kemudian kami isolasi mandiri yang bersangkutan. Okay. Ya, itu protokol dari rumah sakit kami ya. Terus kemudian langkah-langkah manajemen tentunya ada langkah-langkah manajemen ya. Pastinya satu, selain rapid test kita himbau, kita sudah bolak-balik menghimbau tetap berhati-hati ya, terutama dari APD. Kemudian pasien pun kami ingatkan, artinya kami membuat banner juga mengingatkan kepada pasien untuk untuk berkata jujur. Maka di situ kami selipkan pasal-pasal hukum ya, bukan bermaksud mengancam tapi sekedar mengingatkan. Edukasi. Mengingatkan. Dan yang terakhir adalah kami tracing internal ya, tadi yang saya sebutkan, tracing internal ini juga kita kontak sampai kita telusur sampai ke keluarganya yang tinggal dengan yang positif, yang terkonfirmasi positif. Gitu. Oke, jadi tadi sudah sekaligus disampaikan untuk manajemen selanjutnya ya dok ya, bagaimana kita jangan sampai, karena memang fakta itu tadi, bahkan takutnya gini, selain orang itu, pasien itu nggak jujur, dia juga nggak tahu kalau ternyata dirinya positif gitu kan, gitu. Itu yang makanya perlu hati-hati. Bahkan mungkin jadi artinya walaupun kondisi pasien terlihat sehat, kita tetap sebagai, memang agak dilema ya dok ya. Maksudnya saya ngerti sendiri itu gimana kita jaga pasien, jaga di IGD gitu ya. Kita nggak tahu orang datang dengan banyak macam tipenya gitu kan. Kita melakukan tindakan dan ternyata mereka positif gitu kan. Itu yang sangat Kalau begitu gimana dok? Apakah di IGD jadi sekarang bentuk protokolnya juga berbeda apa gimana? Oh iya, pasti. Jadi setiap area di rumah sakit kita juga kategorikan, area itu area merah atau area hijau. Nah, nantinya kalau area merah ya pasti UGD itu salah satunya. Jadi untuk area tertentu yang merah itu, area-area merah misalnya itu memang harus dikhususkan level APD-nya. Jadi level APD 1, 2, 3, yang kalau area merah kita pakai di level 3.
Jadi yang pakai lengkap, Smart, Google Mask, terus pakai Google, Face Shield, N95 dan seterusnya. Nah, yang menjadi dilematis yang saya rasa seluruh rumah sakit ini mengalami, itu adalah kelangkaan dari APD. Oke. Jadi APD ini digunakan idealnya adalah sekali pakai, satu kali pakai. Nah, tapi karena faktor kelangkaan, kita pun terpaksa mereuse. Tapi mereuse ini sangat hati-hati. Karena kalau sesuai rekomendasi reuse kurang lebih 5 kali, tapi kami maksimal cuma 1 kali. Tapi dengan segala konsekuensi. Konsekuensi yang paling berat adalah ketika APD itu langka, kami tidak bisa mencari, membeli maupun donasi, maka yang terjadi adalah kami terpaksa harus mereuse APD tersebut. Ini saya rasa masalah ini di seluruh rumah sakit di Indonesia merasakan hal yang sama. Iya, gitu betul. Jadi APD ini satu-satunya senjata kami, tapi kondisinya langka. Nah, ini sangat dilematis bagi rumah sakit sebenarnya. Oke. Saat pasien tidak berhenti berdatangan gitu. Iya, betul. Yang jelas sebetulnya rumah sakit maupun di Royal di mana-mana sebetulnya pasti sudah menerapkannya itu ya. Cuman memang ada faktor-faktor lain yang mungkin juga perlu diperhatikan seperti tadi penggunaan APD dan resiko orang yang tidak terduga gitu kan, yang positif ternyata kita kontak begitu ya. Gitu. Dok, ini kan perawat Ari karyawan tetap gitu ya. Sumbangsi atau santunan apa dari rumah sakit bagaimana, Dok? Ya, kalau masalah santunan saya rasa itu semua sudah kami berikan atau mungkin dalam proses ya, saya belum tahu pastinya. Tapi secara prosedur itu adalah ada proses sesuai dengan kontrak kerja. Artinya di dalamnya termasuk ada santunan, gitu ya. Dan perlu saya juga sampaikan bahwa rumah sakit kami pun juga memberikan support. Ya, supportnya berupa makanan tambahan dengan vitamin bagi petugas-petugas garda depan ini, terutama mereka yang sangat beresiko di IGD, di rawat inap. Dan kami juga berikan mereka fasilitas cek MCO secara berkala. Ya. Nah, yang kami masih dilematis adalah memberikan mereka rollingan untuk beristirahat. Itu yang kami masih kaji. Ya, bukan berarti kami tidak memberikan kesempatan untuk beristirahat. Kami memberikan kesempatan istirahat, tapi punya konsekuensi. Apabila terlalu panjang istirahatnya, maka tidak akan ada tenaga yang mampu menangani lonjakan pasien COVID. Sehingga waktu yang kami berikan istirahat itu cuma 1-2 hari, ya maksimal itu. Kemudian kalau misalnya dia ada gejala, kami istirahatkan, kami rapid test. Kalau reaktif, kami istirahatkan 2 minggu. Seperti itu, ya. Jadi kami juga, karena ini semua satu keluarga kami, ya tentunya kami memperlakukan ya seperti lain. Ya, ini aset-aset rumah sakit, seperti itu. Betul. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi santunan sesuai dengan kontrak kerja, kemudian cek MCU itu fasilitas dari rumah sakit, kemudian ada support makanan dan vitamin ya, yang bergizi, susu, vitamin C, suplemen tertentu itu kami berikan. Untuk petugas yang menangani COVID itu ada mes sendiri juga, Dok? Apa gimana? Sama seperti rumah sakit lainnya? Ada mes sendiri? Mes, tempat tinggal. Jadi mereka nggak pulang ke rumah? Oh, mes. Ya. Yang itu kami masih upayakan. Jadi kami perlu sampaikan bahwa kami bukan rumah sakit khusus. Ya, kalau rumah sakit khusus mungkin masnya tahu rumah sakit Persahabatan di Jakarta. Oke. Nah, itu memang rumah sakit yang untuk pasien COVID. Nah, kami bukan rumah sakit khusus, sehingga konsekuensinya adalah fasilitas kami untuk mes itu tidak ada. Nah, tapi kami beberapa waktu yang lalu kami dapat kabar dari beberapa organisasi, ya, itu menyatakan kesiapan untuk memberikan tempat tinggal. Cuman ini masih dalam tahap lebih lanjut ya, proses perjalanan lebih lanjut. Tapi kedepannya ya kita harapkan kami mempunyai mes untuk teman-teman yang bertugas. Seperti itu. Jadi harapan kami seperti di RSUD Persahabatan 2 minggu bertugas, 2 minggu isolasi dan seterusnya. Jadi rolling seperti itu. Oke. Ya, jadi itu tadi ya bahwa sudah
melakukan berbagai manajemen, dan yang pasti kita di sini juga manajemen ya, memperhatikan SDM yang bertugas untuk penanganan COVID-19. Tadi dijamin fasilitasnya, termasuk rapid testnya, dan pasti juga terus diedukasi. Seperti halnya tadi yang mereka harus pulang, harus jaga jarak dulu dengan keluarga mereka, seperti itu kan? Mereka juga sudah pasti tahu gitu. Iya, iya. Terakhir dok, ada yang mau disampaikan untuk perawat ataupun rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menangani COVID-19? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk ke depan ya kita memang tahu ini kondisi yang sangat susah ya, terutama bagi tenaga kesehatan saya rasa ya yang sangat merasakan dampaknya. Ya, mungkin pertamanya bagi masyarakat dulu deh. Masyarakat tolong himbauan pemerintah itu dipatuhi. Saya pribadi melihat PSBB itu banyak kelonggaran-kelonggaran. Sekalipun longgar, bukan berarti harus bergerombol seperti yang kita lihat banyak di media-media viral seperti itu. Keluar silahkan dengan himbauan yang telah ditetapkan pemerintah, masker, menghindari bergerombol. Nah ini yang saya lihat masih belum bisa efektif. Karena begini, semakin banyak yang tidak memakai PSBB, maka tugas tenaga kesehatan ini seakan-akan tidak berhenti-berhenti. Dan tenaga kesehatan ini adalah bukan robot. Artinya pasti ada titik di mana akan titik puncak. Ya, titik puncak ini berhubungan dengan kelelahan. Tenaga kami tidak disetting sebanyak itu. Kami forsir tenaga sampai suatu saat pasti ada titik puncaknya. Nah, ketika titik puncak dan jatuh ke dalam kondisi sakit, nah itu akan merugikan bagi seluruh tenaga kesehatan, bukan hanya di Rumah Sakit Royal. Seperti itu. Jadi mohon ini kesaran dari masyarakat. Silahkan PSBB, saya tahu ini adalah semua punya kepentingan, tapi dalam melaksanakan kepentingan itu, kegiatan itu tolong himbauan pemerintah itu tolong dipatuhi. Itu yang himbauan saya kepada masyarakat. Kemudian buat teman-teman nakes ya, sejawat saya, para dokter, dan rekan-rekan kami, para mitra, perawat, bidan, ini tetap semangat. Ya, sebenarnya yang teman-teman lakukan ini sudah sesuatu yang mulia. Teman-teman ini adalah pahlawan sebenarnya, pahlawan bagi rumah sakit. Ya, dan saya harap kejadian Mbak Ari ini terakhir di Rumah Sakit Royal. Amin. Dan terakhir di rumah sakit seluruh Indonesia. Iya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ya bertemu terus kembali tidak apa-apa lagi sama rumah sakit. Amin. Baik dokter maupun pasien sama-sama takut sama rumah sakit. Itu. Padahal sekarang rumah sakit lebih aman dong dok daripada di luar, karena kan udah protokol. Sudah ada safety-nya, standar safety-nya dan sebagainya gitu ya.